Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Awam mengenai hal itu. Apa kamu marah padaku, Ina? Safrina langsung menoleh pada Ziko. Marah? Marah untuk apa, Zi? Karena tadi... Zi, aku mohon jangan bahas itu lagi. Potong Safrina dengan wajah kembali memerah. Aku tahu, itu adalah kewajibanku juga. Tapi bisakah tidak dibahas sekarang? Baiklah, aku kira kamu marah. Untuk apa aku marah? Kamu suamiku. Kamu yang paling berhak atas tubuhku. Kecuali kalau kamu membahasnya dengan wanita lain. Sudah pasti aku marah. Tidak ada yang lain, Ina. Hanya kamu. Sesampainya di rumah sakit, Safrina dan Ziko langsung ke ruangan Mama Dian. Safrina mengecup kening mamanya. Sementara Ziko memilih bergabung dengan Papa Gary dan juga Zava. Marvel tidak tampak batang hidungnya di sana. Pria itu sedang menjalankan misi dari Gary sebelum pulang ke Indonesia. Kenapa kamu kembali lagi ke sini, sayang? Lalu Ina harus kemana, Mah? Maksud Mama, kalian baru saja menikah. Sebaiknya kan kalian menjalin komunikasi. Kedepannya mau bagaimana? Ih, Mama, Ina itu masih canggung. Kenapa, sayang? Ya, pokoknya gitu. Safrina tampak malu-malu membahas hal itu di depan Mama Dian. Gary memandang ke arah istrinya. Dia menangkap kode yang dilempar istrinya. Hanya dengan isyarat mata saja, Gary tahu apa yang istrinya mau. Ziko, Zava, kita bicara sambil ngopi di luar. Papa bosan, ada yang ingin Papa tanyakan. Zava dan Ziko mengikuti Papa Gary keluar. Safrina bernafas lega saat ketiga pria itu keluar dari ruang perawatan mamanya. Dia tersenyum melihat tingkah putrinya. Katakan, ada apa, sayang? Itu mengenai... Safrina menjeda ucapannya sesaat dengan wajah yang begitu merah. Rasanya malu membicarakan hal itu dengan mamanya. Tapi bagaimanapun juga dia awam mengenai hal itu. Apa ini mengenai kewajibanmu sebagai seorang istri? Tebak Dian. Melihat putrinya diam dengan wajah memerah membuat Dian tahu arah pembicaraan mereka. Safrina mengangguk sambil tersenyum malu. Dia berharap ibunya bisa memberikan solusi untuk yang satu itu. Ketika seorang laki-laki sudah menikahimu, maka kalian berdua harus sama-sama saling memenuhi hak dan kewajiban. Suami wajib mengayomi, melindungi, dan menggauli istri. Dan sebagai gantinya, sebagai seorang istri memiliki kewajiban menuruti semua perintah suami. Termasuk harus mau kapanpun suami mau. Ina boleh menolak jika memang dalam kondisi yang tidak memungkinkan, seperti saat kamu sedang menstruasi atau sedang sakit. Tapi Ina ragu, Mah. Cepat atau lambat, kamu akan melewati semuanya, sayang. Mau sekarang atau nanti sama saja. Ina takut hubungan ini tidak akan bertahan lama, Mah. Alis Dian mengerut saat mendengar kerisauan putrinya. Apa ada yang tidak dia ketahui mengenai hubungan putrinya dan Ziko? Kenapa kamu bilang begitu, sayang? Kami masih terlalu muda, Mama. Usia muda bukan jadi batasan untuk menikah. Ziko terlihat begitu bertanggung jawab padamu. Apalagi yang kamu ragukan, sayang? Maafkan Mama, Ina. Mama yang memaksa kamu hingga terjebak dalam situasi seperti ini, kata Dian dengan mata berkaca-kaca. Safrina menatap ibunya penuh rasa bersalah. Bukan itu maksudnya. Mama jangan sedih. Mama merasa bersalah padamu, sayang. Mam terlalu bersemangat, karena menurut Mama hanya Ziko yang bisa menjagamu di sini. Papi Rian memiliki kesibukan dan ada istri juga kedua adikmu. Sementara Papa juga sama sibuknya. Kakak kamu juga begitu. Mama hanya akan merasa tenang jika kamu ada yang menjaga di sini. Andai dulu Ina memilih tinggal di Indonesia bersama Mama dan Papa, mungkin sekarang Mama tidak akan memaksamu menikah, sayang. Di sana kita punya banyak saudara yang bisa kita andalkan. Maafkan Ina, Mama.
Ina janji akan mempertahankan hubungan ini, bagaimanapun caranya. Dian memeluk putri pertamanya. Senyum tipis terbit dari bibirnya. Dia tahu Zafrina tidak akan mungkin mengecewakan dirinya. Dian melakukan semua ini karena dia selalu kepikiran mengenai putri pertamanya itu. Meskipun Zafrina punya kemampuan bela diri, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat ada masanya dia memerlukan sosok yang bisa melindungi dirinya. Dalam memulai sebuah pernikahan, kepercayaan dan kejujuran bisa menjadi landasan agar hubungan kamu dan Ziko tetap bisa kuat. Saling terbuka. Jika masalah, jangan hanya dipendam sendiri, karena itu pasti akan menyisakan penyesalan. Seperti yang dulu dialami Mama. Zafrina mengangguk. Dia tahu bagaimana dulu kondisi Mama Dian. Dari cerita neneknya. Bahkan saat itu Zafrina sampai menangis saat neneknya menceritakan jika Mama Dian hampir meninggal karena baby blues syndrome. Sementara kedua wanita itu membicarakan tentang begitu banyak hak dan kewajiban sebagai suami istri. Lain halnya dengan Zafa, Ziko dan Gary. Mereka justru terlibat pembicaraan yang serius. Gary mengatakan jika menurut instingnya suatu hari entah itu wali kota sendiri atau putranya akan kembali berulah. Dia meminta Zafa dan Ziko untuk selalu waspada dan mengetatkan pengawasan pada Zafrina. Terlepas nanti putrinya akan suka atau tidak. Papa percayakan Ina pada kalian. Syukur kalau Ziko dan Zafrina mau tinggal di Indonesia. Jadi Papa tidak perlu terlalu khawatir pada kalian. Nanti akan Ziko bicarakan dengan Ina, Pah. Lagi pula sekarang Ziko memegang kuasa White Tiger. Ziko tidak bisa sembarangan mengambil keputusan. Sebenarnya itu juga yang menjadi pertimbangan Papa sebelum menikahkan kalian. Tapi mengingat Zafrina yang sepertinya tidak masalah dengan posisimu, Papa yakin jika putri Papa itu lebih tahu resikonya ketimbang Papa. Ziko dan Zafa terdiam. Mereka mengangguk setuju membenarkan ucapan Papa Gary. Karena bagaimanapun juga Zafrina tumbuh di lingkungan Papi Rian yang juga seorang ketua mafia. Papa hanya berharap tidak ada lagi kabar buruk seperti kemarin. Kondisi Mama mungkin sekarang sudah membaik. Tapi kemarin dokter mengatakan jika mungkin saja bisa terjadi serangan jantung yang lebih parah dari kemarin. Papa tenang saja. Jangan terlalu dipikirkan, ujar Zafa. Ketiganya lalu menyeruput kopi mereka secara bersamaan. Ketiga pria itu kembali ke ruangannya. Mama Dian terlelap sedangkan Zafrina duduk di sofa sambil berselancar di dunia maya. Tapi barusan dokter visit dan memberi Mama obat, jadi Mama tidur. Tidak apa-apa, sayang, itu bagus. Mama kamu jadi bisa istirahat. Kata dokter tadi sebenarnya Mama sudah diizinkan pulang. Tapi karena tekanan darah Mama masih rendah, dokter bilang akan observasi dulu sampai besok. Baiklah, sekarang kalian pulanglah. Biar Papa yang menjaga Mama kalian. Zafa dan Zafrina mengangguk, sementara Ziko hanya ikut saja bagaimana istrinya. Setelah berpamitan pada Papa Gary dan mencium kening Mama Dian, Zafa dan Zafrina pulang. Ziko hanya bersalaman dengan Papa Gary. Zafrina terus diam memikirkan semua petuah mamanya. Dia akan berusaha sebaik mungkin menjadi istri yang baik untuk Ziko. Akan dia buktikan jika dia bisa menjaga rumah tangganya meskipun mereka menikah secara tiba-tiba. Apa yang sedang kamu pikirkan?
Zafrina menoleh lalu tersenyum pada Ziko. Memikirkan masa depan rumah tangga kita. Ziko sejenak menoleh terkejut lalu kembali fokus ke depan. Karena dia sedang menyupir. Masa depan yang seperti apa yang kamu inginkan, Ina? Itulah yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan untukku. Aku hanya berharap meskipun mendadak nikah tapi pernikahan kita akan awet seperti mama dan papa. Atau mami papi. Setibanya di mansion milik Ziko, Zafrina langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Ia langsung mengisi air di bathtub dan menuangkan sabun aromaterapi. Berada di ruangan ber-AC membuat tubuhnya terasa lengket. Sambil berendam Zafrina terus berpikir mengenai kewajibannya sebagai seorang istri. Apa aku menunggu Ziko meminta saja? Jika aku tiba-tiba memberikannya, rasanya sangat memalukan sekali. Gumam Zafrina, gadis itu berpikir sambil melamun. Ia tidak sadar sama sekali jika Ziko telah masuk ke kamar mandi. Ziko tahu kebiasaan Zafrina yang tidak pernah mengunci pintu kamar mandi. Karena gadis itu takut jika terjadi sesuatu dengan dirinya di kamar mandi. My Queen, ini sudah terlalu malam untuk berendam. Kamu bisa sakit. Ziko mendekat dengan membawa handuk besar. Zafrina seketika menoleh dengan wajah yang memerah. Kenapa tidak ketuk dulu pintunya? Protes Zafrina seraya mengumpulkan buih agar menutup bagian tubuhnya. Sekarang atau nanti aku pasti akan melihatnya. Tidak perlu ditutup. Tutupi. Ziko tersenyum menggoda namun Zafrina hanya mendelik kesal. Ayolah. Aku tidak akan meminta hakku sekarang tapi biarkan aku melihatmu. Ziko duduk di samping bibir bathtub. Zafrina benar malu jika harus bangun dari posisinya. Itu artinya Ziko akan melihat tubuh polosnya. Atau kamu mau aku membantumu berdiri? Ziko menyentuh bahu Zafrina hingga membuat bulu kuduk gadis itu merinding. Jantung Zafrina langsung berdegup kencang. Segera selesaikan mandimu. Aku tidak ingin kamu sakit. Ziko bergegas keluar dari kamar mandi. Ia merutuki perbuatannya barusan. Ini seperti senjata makan tuan. Dia yang berniat mengerjai Zafrina. Tapi justru malah dirinya yang belingsatan membayangkan tubuh polos gadis itu. Ziko berjalan ke balkon dan membuka pintu kacanya lebar. Dia butuh udara segar untuk mendinginkan otaknya yang mendadak panas. Zafrina bergegas membilas tubuhnya. Wajahnya masih saja tersipu mengingat kejadian di kamar mandi tadi. Setelah selesai ia keluar dari kamar mandi. Dia memakai setelan piyama panjang. Dia mengeringkan rambutnya sebentar lalu menyusul Ziko. Maaf. Lirih Zafrina. Tubuhnya merapat bersandar di punggung Ziko. Untuk apa? Aku. Ina. Kenapa kamu jadi secanggung ini denganku? Bersikaplah seperti biasa. Anggap kita ini masih tetap bersahabat seperti biasanya, kata Ziko. Dia mengusap tangan Zafrina yang melingkar erat di perutnya. Beri aku sedikit waktu untuk membiasakan diri. Apapun itu, lakukanlah. Aku hanya tidak mau karena pernikahan ini hubungan kita justru renggang. Aku mau kita semakin lengket dan tidak dapat dipisahkan, ucap Ziko. Pria itu membalikkan tubuhnya dan membalas pelukan Zafrina. Sekarang, ayo kita beristirahat. Zafrina mengangguk tapi enggan melepas pelukannya. Rasanya dia ingin tenggelam saja dalam pelukan Ziko. Saking nyamannya,
dan terasa sangat hangat. Apalagi aroma parfum yang dipakai Zico adalah aroma parfum yang sangat dia sukai. Tanpa diduga, Zico mengangkat tubuh Zafrina ala bridal style. Gadis itu menjerit karena terkejut. "Zi, turunkan aku pasti berat." Meskipun berkata begitu namun Zafrina justru malah memeluk leher Zico erat. "Kamu perlu menambah berat badanmu 10 kilo baru bilang kalau kamu berat." Zafrina memukul lengan Zico. Wajahnya bersembunyi di belahan dada bidang suaminya. Setelah meletakkan Zafrina di atas ranjang, Zico menutup pintu balkon dan menguncinya. Kini Zico dan Zafrina sudah berada dalam satu selimut. Tanpa diminta Zafrina merapatkan tubuhnya memeluk Zico. "Aku pernah memimpikannya hal ini. Namun saat aku terbangun, tidak tahu kenapa aku sungguh kecewa karena tidak mendapati dirimu ada di dekatku." Lirih Zafrina seraya menatap kedua manik mata Zico. "Kamu sekarang bisa memelukku sepuas hatimu," kata Zico. Tangannya dengan lembut mengusap pipi Zafrina yang kemerahan. Keduanya tersenyum. Lalu Zafrina menyusupkan kepalanya di dada Zico. Damai. Hanya itu yang kini dia rasa. Suara degup jantung Zico yang berdetak tak menentu membuat Zafrina tersenyum tipis. Mereka berdua akhirnya terlelap. Tidak ada kegiatan panas di malam pengantin mereka. Butuh waktu dan penyesuaian untuk melangkah ke arah sana dan Zico berjanji akan menunggu hingga Zafrina benar-benar siap untuk melakukannya. "Bagaimana? Apa kamu mendapat apa yang aku inginkan?" "Tentu Tuan. Semua sesuai perkiraan Anda." Marvel menyerahkan berkas dalam amplop coklat. Gary tersenyum miring saat melihat laporan yang tertera di dalam berkas itu. Bahkan di dalam amplop juga ada sebuah flash disk yang berisi semua bukti untuk menjerat wali kota Eden agar tidak berbuat macam-macam. "Panggil aku Uncle, Marvel. Jangan terlalu formal begitu jika hanya ada kita." Baik, Uncle. Aku tidak akan membiarkan mereka bermain dengan putriku. Wali kota itu harus tahu berurusan dengan siapa. "Apa kamu sudah mengirim salinannya pada mereka?" tanya Gary. Marvel mengangguk dengan mantap. "Sudah, Uncle. Seharusnya pagi nanti paket itu tiba di kediamannya." "Baiklah. Sekarang beristirahatlah. Besok kamu jemput Anna dan Via di bandara." Pagi tadi Zain mengatakan jika kedua adiknya menyusul kemari. "Baik Uncle. Jika begitu selamat beristirahat." Marvel keluar dari ruang perawatan Dian. Dia kembali ke hotel tempat mereka menginap sebelumnya. Beruntung lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Gary tersenyum puas. Entah mengapa sejak menjadi cucu menantu di keluarga besar Kusuma Prawira, dia menjadi ikut ketularan ahli dalam mengatur strategi menjatuhkan lawan. Dulu Gary sering menemani kakek Dian mengobrol. Beliau banyak menceritakan masa kejayaannya atau memberi Gary saran bagaimana strategi menghadapi musuh, baik dari dunia bisnis maupun dunia bawah. Hal itulah yang lama-kelamaan membentuk pribadi Gary menjadi sosok yang seperti sekarang. Meskipun terlihat hangat dan mudah didekati tapi pria itu ternyata adalah sosok yang diam menghanyutkan. Gary akhirnya bisa memejamkan matanya saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, waktu setempat. Zafrina terbangun, lalu segera bangkit ke kamar mandi. Gerakannya yang tiba-tiba membuat Zico yang masih terlelap langsung kaget.
Ada apa, Ina? Sebentar. Zi, aku ingin memastikan sesuatu. Zafrina menurunkan celananya dan menilik ke bawah. Benar saja. CD yang dia kenakan sudah penuh dengan darah. Zi, bisakah kamu membawakan koperku kemari? Apa yang terjadi, Ina? Aku mendapatkan periodeku, ujar Zafrina. Ziko bergegas mendorong koper Zafrina. Dia masuk begitu saja. Ya, ampun, Zi, kamu mengagetkanku. Di kamar ini hanya ada kita berdua. Kenapa kamu begitu terkejut? Zafrina meraih gagang kopernya dan mulai mengobrak-abrik isinya. Ia menemukan pembalut yang dia butuhkan. Keluarlah Zi. Aku mau mandi. Tapi sebelum itu tolong bantu aku memeriksa sprei kamar. Aku takut darahnya tercecer di sana. Beri aku morning kiss dulu. Setelah itu aku akan mengerjakannya. Zafrina mendekat dan mencium bibir Ziko. Sudah, cepat kerjakan. Baiklah, Nyonya Dawson. Bersambung.